Welcome to my house. Play that music too loud. I wanna make up right now, now, now. Igual crazy. Se acabó. Follow me left to right. I can feel you over here. I can feel you over here. Here without you, baby. I'll dance, dance, dance. Sweep my hands, dance, dance. Tu penses à moi, c'est très bien. C'est dans la peau, ma We going on vacation, so where you wanna go? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chris MT. Oke, kali ini kita akan berangkat kuliah pagi hari ini. Pagi yang cerah kita akan berangkat ke kampus ya, buat belajar supaya ya mudah-mudahan masa depan cerah gitu dengan kuliah gitu ya. Sekarang kita lagi nunggu Randy ya. Nah, ini dia motornya di sini dan ke kampus bawa motor gue gitu guys. Motor tercinta ini ya. Motor banget itu motornya. Kemarin hujan gitu ya, hujanan jadi kotor. Nanti sore kita akan nyuci motornya. Itu dia Bang Randy. Ngeplog heula dikit. Pakai sepatu dulu dia guys ya. Hari ini hari terakhir kuliah gitu ya, besok libur jadi bisa ngedit gitu besok. Mobil banyak motor juga pang mediok kan ha Ya. udah nih kita non langsung ke kampus teh ya. Wah, orang Ngantara. Jam sakit can datang dengan mana biasanya makan jam 6:30 itu datang gitu. Kan babe gawe peuting. Oh, Jadi balikna isuk-isuk kadagoan. Babe balik weh. kan mana Nah, tanyakin deui sok ya orang bebas. ya tanyakan lah oh. Heeh. Penting di Cirapi. Si Isur ke WA. Di orang ya di Sirapi ada geus balik kayak lagi. Karek tepi imah. WA ya si Isur WA teh karek tepi aya WA. Mana sih Ren? Bali. Penting masih yang di dahar kasih ini. Dahar. Nah, adanya gua tuh. Candy beres ngebut nih Pak. Ya. Karena kesarea. Lebih penting jam baraha. Hah? Lebih jam baraha. Sama griban lah. Rencang dia oleh aku Candy. Saya tahu masa aneh-aneh wae kuliah teh. Isuk-isuk. Ya putih.
Maba itu apa? Maba. Dijual tadi kan. Oke guys, yuk datang ke kampus. Nah, di mana sih Isur? Oke guys, mungkin kita nanti akan cek lagi ya. Banyak yang harus menjadi pertimbangan. Seorang karyawan yang telah terus datang, tidak semerta-merta langsung kita pecat. Tanya dulu, analisa dulu, lihat dulu faktanya, kan olah TKP lah kalau dihukum. Bisa saja dia telat karena hal yang lain, dia itulah misalnya masuk jam 8, bisa jadi dia berangkat dari rumah jam 3. Tidak sebagai seorang pimpinan, karena kalian ini adalah calon pimpinan, kalau di manajemen itu semuanya kita calon pimpinan. Artinya keputusan ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Ya, walaupun tidak mudah harus dilakukan. Nah, dasarnya adalah kalau kita di ekonomi itu adalah 3, yaitu teori ekonomi yang sudah kalian pelajari di semester 1 dan 2, ekonomi mikro secara sempit, ekonomi makro secara global, ditambah satu lagi dengan ilmu keputusan atau matematika ekonomi atau ekonometri. Ekonometri itu statistik, kalkulus, harus belajar. Penggabungan teori ini ditambah dengan ilmu keputusan maka akan diaplikasikan sehingga bisa menjadi solusi optimum untuk masalah keputusan manajerial, sehingga seorang pemimpin, seorang manajer bisa mengambil keputusan tidak subjektif tapi objektif berdasarkan fakta, data, dan kenyataan. Pula mengambil keputusan ngecek si A, data tidak bisa kita terpengaruh ya memang aspek itu seharusnya tidak boleh. Seorang manajer harus berdasarkan teori. Nah ini tadi teori sumbernya dari mana, datanya seperti apa, kemudian diolah dengan ilmu keputusan matematika, dihitung. Nah itu secara ya maksud dihitung itu maksudnya kalau misalnya kita tahu ada bawahan kita, misalnya kalian manajer pemasaran, Pak, penjualan kita tahun ini turun. Kenapa menurun? Nah, belum naik beli. Nggak bisa gitu menjawabnya. Kenapa dia tidak bisa membeli? Harus kita analisa dengan teori. Ternyata sekarang tingkat inflasi tinggi. Masyarakat sulit dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga daya beli menurun. Oke, itu secara teori. Ada teorinya, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Makro adalah misalnya suku bunga yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi, itu makro. Mikro misalnya terdapat banyak pengangguran akibat dari COVID misalnya gitu kan, nah itu mikro. Kita gabungkan dapat teorinya, kemudian kita cari dengan pemecahannya dengan ilmu keputusan matematika, dihitung menggunakan statistik. Datanya dari mana sumbernya? Misal data sumber dari catatan catatan pendudukan sipil. Karena kemampuan seorang manajer itu adalah di ekonomi manajerial. Kalau dia bisa menyelesaikan mata kuliah ini, maka dia bisa memimpin sebuah unit. Karena dasarnya itu adalah ekonomi manajerial. Tapi sebelum masuk ke ekonomi manajerial, harus dulu mengerjakan ekonomi mikro dan makro. Mikro secara sempit, makro secara luas. Kalau kita memimpin sebuah perusahaan, maka mikro yang kita pakai. Tapi kalau kita memimpin sebuah negara, maka makro yang kita pakai. Tapi kalau kita mimpin sebuah negara kemudian pulang ke rumah tangga dan jadi ketua RT, maka makro dan mikro yang kita pakai. Artinya mikro dan makro itu adalah keterkaitannya sangat erat untuk bisa mempelajari ekonomi manajerial. Kenapa? Agar kita bisa membuat keputusan bisnis kalau di ekonomi. Masih ingat saat kau lupa ini